warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku semuanya, hari ini Bu Guru akan membahaskan dua contoh soal yang berkaitan dengan penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah yang disebut dengan numerasi. Numerasi itu adalah bagaimana matematika berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan materinya adalah tentang pecahan. Jadi simak dan perhatikan baik-baik penjelasan Bu Guru sebelum nanti kalian akan mengerjakan 10 soal yang berkaitan dengan pembahasan materi ini ya. Jadi dengarkan dulu penjelasannya sebelum mengerjakan. Nah, di sini contoh yang pertama, contoh soal yang pertama. Bima mendapatkan kue 3/3/5 bagian. 3/3/5 ini adalah pecahan campuran. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak bagian kotak putih yang harus, ini Bima ya, yang harus Bima arsir agar sesuai bagiannya. Nah, kita ketahui bahwa pecahan campuran itu adalah pecahan tidak sejati. Apa itu pecahan tidak sejati? Pecahan tidak sejati adalah bagian atas atau bagian pembilangnya itu lebih besar daripada bagian penyebutnya. Ini atas lebih besar daripada bagian bawahnya atau disebut dengan penyebut. Karena bagian atasnya itu lebih besar, maka nanti pecahan ini akan diubah menjadi pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu terbentuk dari bilangan bulat ditambah pecahan. Ya, bilangan pecahan pecahan sejati. Nah, jadi 3/3/5 yang ini adalah bilangan bulat dan ini adalah bentuk pecahannya. Nah, sekarang karena kalian sudah paham kan, sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan campuran, kita bisa gampang saja untuk menentukan 3/3/5 bagian itu seperti apa. Nah, kita ketahui bahwa di sini ada beberapa kelompok kue ya. Kelompok kue yang pertama itu 1, kelompok kue yang kedua 2, kelompok kue yang ketiga 3, kelompok kue yang keempat itu 4. Tapi yang diminta hanya 3/3/5. Nah, kan 1 sudah diarsir, ya kan? Berarti kita sudah dapat 1. Kemudian yang kedua juga sudah diarsir, berarti sudah dapat 2. Nah, sekarang kita butuh yang ketiga. Yang ketiga berarti kita harus arsir dulu ini supaya penuh, ya kan? Nah, maka kita sudah dapat 3, ya kan? Sekarang berarti tinggal bagian yang 3/5-nya saja yang belum kita dapatkan. Berarti dia masuknya ke kotak yang keempat. Tapi kotak yang keempat ini kita hanya butuh mengarsir 3 dari 5 bagian. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cuma butuh mengarsir 3 bagian. 1, 2, 3. Maka sekarang kita bisa jawab pertanyaannya. Berapa kotak bagian putih yang harus diarsir agar sesuai bagiannya? Kita hitung. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawabannya D6. Oke, pertanyaan yang kedua. Perhatikan gambar potongan kue berikut. Agar Sasa mendapat 1/4 bagian kue, banyak kotak warna putih yang harus diarsir adalah. Nah, sekarang Sasa mendapatkan 1/4 bagian kue. Bagaimana ya? 1/4 itu kan kita taunya ini dibagi 4. Ya kan? Ini kan namanya 1/4. Tapi ini potongannya ada banyak. Nah, kita hitung dulu. Pertama kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti karena ini ada 2 ke bawah dan 12 ke samping, maka total potongannya semuanya ada 24 potong kue ya, ada 24 potong kue. Nah, 24 potong kue itu ini kan 1/4 ya. Nah, ini hubungannya dengan pembagian ya. Ini hubungannya dengan pembagian, maka harus anak-anakku semuanya sudah harus mahir melakukan perkalian, melakukan pembagian, karena seperti yang selalu Ibu Guru tekankan dalam kelas, perkalian pembagian itu sangat penting untuk menyelesaikan latihan-latihan soal yang nanti kalian temukan di kelas 5, kelas 6 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini 24 potong ini adalah 1 bagian penuh, ya kan? Nah, kalau setengahnya atau seperdua bagian dari 24 potong itu berapa jumlahnya?
Nah, jumlahnya adalah 12 potong. Dari mana kita tahu 12? Karena 24 kita bagi 2 gitu ya. Kemudian kalau sepertiga bagiannya bagaimana? Maka 24 kita bagi 3, berarti 24 dibagi 3 sama dengan 8 potong. Nah, bagaimana dengan seperempat? Karena yang diminta di sini seperempat. Nah, kalau begitu 24 kita bagi 4. 24 bagi 4 sama dengan 6 potong. Nah, terjawab sudah pertanyaannya. Agar Sasa mendapatkan seperempat bagian kue, maka banyak kotak putih yang harus diarsir adalah di sini sudah diarsir 4 bagian, 1 2 3 4. Maka dia butuh berapa lagi? Karena di sini butuhnya 6. Maka dia butuh mengarsir 2 bagian lagi, 1 2, sehingga di sini kita jawab 2 bagian ya. Maka Sasa membutuhkan 2 bagian yang diarsir untuk mendapatkan seperempat bagian dari seluruh potongan kue. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya adalah Sasa harus mendapatkan 2 berapa ya? 2/4 bagian. Nah, kalau 1/4 6 potong, berarti 2/4 adalah 6 tambah 6 sama dengan 12 potong ya. 12 potong itu sama dengan 1/2 ya toh. Nah, berarti sekarang Sasa harus mengarsir 6 lagi, 1 2 3 4 5 6. Maka berapa jumlah yang harus diarsir seluruhnya? Kita hitung tadi ada berapa yang kita arsir. 1 2 3 4 5 6 7 8 potong gitu ya. Jadi kita lihat 2/4 itu kan 12 potong. 12 potong itu ternyata sama saja dengan 1/2 ya. Oke, semoga paham ya sampai di sini penjelasan buku.